Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Setiap kali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan untuk menolong kita memahami firman-Nya, supaya kita boleh terus dibentuk oleh firman Tuhan dan boleh menjadi umat-Nya yang setia, yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Tuhan berikan pada kami, yang boleh terus menuntun kami dalam hidup ini. Kami bersyukur dan saat ini kami berdoa meminta supaya Tuhan Engkau yang kembali menolong kami untuk bisa memahami firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan, dan biarlah kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman-Mu, supaya kami menjadi umat-Mu yang setia kepada Tuhan, yang senantiasa taat kepada Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Engkau yang kembali berbicara kepada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini bacaan kita diambil dari Yosua pasal yang ke-20, dan saya akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yosua 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Saudara, salah satu sumber pertengkaran dan peperangan adalah perasaan bahwa kita mengalami ketidakadilan. Ketika kita dijahati oleh orang lain, kita ingin membalas kejahatan mereka. Kenapa? Supaya adil. Mungkin saudara pernah mengalaminya ketika tiba-tiba disalib atau dipotong oleh mobil lain di jalan raya. Saudara ingin membalasnya supaya adil. Sampai sekarang, Israel masih terus menyerang Palestina karena mereka merasa harus membalas kejahatan yang dilakukan Hamas. Begitu juga dengan Hamas. Mereka melakukan berbagai aksi terorisme terhadap Israel karena ingin membalas kejahatan Israel. Saudara, terlepas dari benar salahnya peperangan antara Israel dan Palestina, konsep keadilan menjadi salah satu alasan kenapa manusia saling membalas satu sama lain. Dalam bacaan hari ini, kita bisa melihat cara Allah mewujudkan keadilan dalam dunia yang tidak adil. Allah tahu bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita bisa saja melakukan kesalahan yang fatal, bahkan mengakibatkan kematian orang lain tanpa disengaja. Bagi pihak yang merasa dirugikan, apalagi dengan kematian seseorang yang dikasihi, pasti ingin menuntut balas. Namun hal ini akan mengakibatkan terjadinya balas-membalas secara terus-menerus. Seperti yang terjadi sekarang antara Israel dan Palestina. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik, adil, dan bijaksana. Allah memberikan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian di tengah umatnya. Melalui Musa, Allah memberi peraturan tentang kota perlindungan agar umatnya hidup dengan damai, bukan dalam pertumpahan darah akibat saling balas-membalas. Kota perlindungan disediakan bagi mereka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja atau yang perkaranya belum mendapat kepastian hukum. Mereka yang ingin berlindung harus lebih dulu membawa perkaranya kepada tua-tua kota yang akan memutuskan apakah mereka akan menerima orang tersebut dan memberi perlindungan kepadanya. Nah, di Israel pada saat itu ada 6 kota sebagai kota perlindungan. 3 kota di sebelah timur Sungai Yordan dan 3 kota di sebelah barat Sungai Yordan. Saudara, adanya 6 kota perlindungan itu dimaksudkan agar mereka yang melakukan pembunuhan tanpa disengaja atau karena kecelakaan dapat melarikan diri ke kota perlindungan terdekat. Tujuan utama ada 6 kota perlindungan itu bukan untuk kepentingan individu,
bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi terwujudnya umat Allah yang adil dan damai. Umat Allah harus mencerminkan Allah yang baik, adil, dan bijaksana, dan harus mengutamakan keadilan dan kedamaian, bukan mengikuti emosi sesaat atau perasaan yang terluka. Saudara, ketika kita sampai di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mendorong kita sebagai umat Allah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebisa mungkin hidup dalam damai dengan semua orang. Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-19, "Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Saudara, sebagai umat Allah, gereja harus menjadi tempat perlindungan dan tempat orang mencari kedamaian. Pertanyaannya, apakah Anda menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari perlindungan? Apakah Anda bersikap adil dan berusaha untuk membawa damai? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang adil dan bijaksana. Dan peraturan yang telah Engkau berikan kepada kami merupakan peraturan yang baik dan adil, yang dimaksudkan untuk kedamaian kami sebagai umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang bijaksana, dan Engkau juga menuntut kami untuk menjadi umat-Mu yang bijaksana dan adil. Kami bersyukur meskipun kami tinggal di tengah-tengah dunia yang tidak adil, tapi Engkau adalah Allah yang adil, dan Engkau yang terus mendorong kami untuk menjadi orang-orang yang adil. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai umat-Mu. Bagaimana seharusnya kami memberi perlindungan kepada mereka yang mencari perlindungan. Bagaimana seharusnya kami bersikap adil dan berusaha untuk membawa damai. Kami berdoa Tuhan, kami mohon supaya Tuhan sendiri yang menolong kami. Karena kami sadar bahwa hal ini tidaklah mudah bagi kami, manusia yang tidak sempurna. Tolong kami Tuhan, supaya sebagai umat-Mu kami boleh mencerminkan Engkau sendiri yang baik, adil, dan bijaksana. Biarlah kami tidak berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebisa mungkin kami hidup dalam damai dengan semua orang. Dan kami menyerahkan pembalasan itu kepada Engkau, karena Engkau saja yang berhak untuk menuntut pembalasan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini, dan kami berdoa Engkau yang menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.